Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Caka Kumbara, dalam hal bincang-bincang tentang pembelajaran IPS atau Ilmu Pendidikan Sosial di Sekolah Dasar kelas 4 SD semester 1, yaitu tentang penampakan alam. Penampakan alam sendiri adalah atau dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam secara alami, baik itu longsor, banjir, ataupun yang lainnya. Penampakan alam yang kita lihat adalah penampakan alam yang ada di permukaan bumi. Permukaan bumi sendiri terdiri atas dataran dan perairan. Yang pertama adalah di wilayah daratan itu terbagi atas, kita pengertian dulu ya. Berarti wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air dan berbentuk padat. Penampakan alam yang termasuk dalam wilayah daratan sendiri itu adalah dataran rendah. Dataran rendah sendiri adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk permukiman, industri, dan juga untuk bercocok tanam atau pertanian. Selanjutnya adalah untuk dataran tinggi. Dataran tinggi sendiri dapat diartikan sebagai wilayah dataran yang luasnya terletak pada ketinggian di atas 200 meter permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga plato. Contoh dari dataran tinggi sendiri adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Bone, dan lain-lain. Dataran tinggi sangat cocok digunakan untuk pariwisata dan perkebunan. Yang selanjutnya adalah dari bagian dataran adalah pantai. Pantai sendiri dapat diartikan sebagai wilayah perbatasan antara dataran dan lautan. Jadi memisahkan ya antara laut dan darat, yaitu antara perairan dan daratan. Pantai sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Contohnya Pantai Kuta, Pantai Cinta, dan juga Pantai Sanur di Bali. Nah, pantai ini sendiri juga biasa digunakan untuk sebagai contoh cerita seperti Pantai Cinta, Pantai Kasih, dan lain-lain. Selain yang tadi sudah saya sebutkan, pantai juga dapat dimanfaatkan untuk tempat pelelangan ikan dan pembuatan garam, dan juga untuk transit kapal-kapal dagang. Yang selanjutnya adalah gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter di atas permukaan laut. Gunung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi sendiri adalah gunung yang sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya seperti Gunung Merapi, Gunung Selamet, dan Gunung Anak Krakatau. Yang selanjutnya adalah gunung tidak berapi, merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi. Contohnya adalah Gunung Muria. Kemudian ada pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Pegunungan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Contohnya Pegunungan Sewu dan Pegunungan Jayawijaya. Yang selanjutnya bagian dari dataran adalah tanjung. Tanjung merupakan dataran yang menjorok ke laut. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Tanjung banyak dimanfaatkan untuk membangun pelabuhan. Selanjutnya adalah delta. Delta sendiri dapat diartikan dataran yang berada di tengah sungai, biasanya di muara sungai atau di hilir sungai. Contohnya adalah delta di Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya untuk di wilayah perairan, yaitu terbagi atas sungai, danau, selat, teluk, dan rawa. Untuk sungai sendiri adalah sungai itu banyak dimanfaatkan untuk irigasi dan transportasi. Contohnya Sungai Kapuas di Kalimantan. Kemudian untuk danau sendiri adalah danau merupakan suatu cekungan di dataran yang amat luas dan berisi air yang dikelilingi oleh daratan. Biasanya danau itu pengairannya kadang-kadang bisa dari mata air, kadang-kadang juga bisa dari hujan yang turun yang berdurasi cukup lama lah, sekitar 1 jam atau 2 jam. Danau itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu danau alami karena proses alam dan danau buatan manusia. Danau sendiri banyak dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, tenaga air, dan juga pariwisata. Contoh dari danau yang biasa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air itu ada di Waduk Jatiluhur di daerah Jawa Barat. Selanjutnya adalah selat.
Selat merupakan laut sempit yang berada di antara dua pulau, misalnya Selat Sunda yang memisahkan pulau antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selanjutnya teluk. Teluk merupakan laut yang menjorok ke darat, misalnya Teluk Cendrawasih dan Teluk Banten. Kemudian ada rawa. Rawa merupakan dataran rendah yang digenangi air. Rawa baik juga untuk perikanan, hutan bakau, misalnya di Semenanjung, Pantai Timur, Sumatera. Nah, selanjutnya nih saya berikan soal untuk adik-adik sekalian ya, untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah apa yang adik-adik ketahui tentang penampakan alam? Coba untuk dijelaskan secara singkat sepengetahuan yang tadi telah dijelaskan. Nah, kemudian yang nomor dua adalah penampakan alam untuk daratan kan ada tiga. Ada banyak. Coba sebutkan tiga dari sekian banyak penampakan yang ada di daratan. Nah, kemudian yang ketiga sendiri, sebutkan jenis-jenis penampakan alam yang ada di perairan. Tadi kan sudah banyak, ada 4 atau 5. Nah, yang keempat adalah pantai merupakan salah satu jenis penampakan alam yang tergolong ke dalam wilayah apa? Tadi kan ada daratan dan perairan. Nah, untuk yang terakhir adalah sebutkan penampakan alam yang ada di daerah tempat tinggal adik-adik sekalian. Misalnya kan ada pegunungan, ada pesawahan, ada sungai, ada danau, dan juga banyaklah. Kan kadang-kadang di daerah kita itu dikelilingi oleh yang namanya pegunungan. Pasti di sana banyak sekali yang namanya penampakan alam. Berarti kalau bisa sebutkanlah 3 atau 4 saja penampakan alam yang ada di daerah adik-adik sendiri. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.